selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Taurus ya di minggu kedua bulan Juli 2025. Kita udah masuk minggu kedua teman-teman nih ya, readingan general, reading untuk minggu kedua Juli ini. Kalau gitu coba langsung aja buat Taurus. Coba kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga ya mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, buat para Taurus langsung aja, ada apa aja kak di minggu keduanya Taurus? Jus. Yang pertama, aku lihat sih kayaknya ada hal-hal yang akan kamu rayakan ya di minggu kedua ini. Seperti akan ada perayaan, kebahagiaan, terus juga ini berkaitan dengan lingkup pertemanan ya. Apakah akan ada kumpul-kumpul bareng di minggu kedua nantinya Taurus? Udah ada janjian-janjian gak sih? Karena terlihat kayak akan ada mungkin akan ada reuni-reunian atau kumpul-kumpul sih. Kalau aku lihat kayak kumpul-kumpul dengan orang-orang di circle-nya kamu, teman-teman kamu ya. Keluarga juga bisa sih. Perayaan mungkin ada hal-hal yang dirayakan, terus ngundang keluarga, teman-teman terdekat. Itu juga bisa ya. Pokoknya happy-happy lah. Kalau aku lihat gitu yang dirayakan, sesuatu yang akan tentunya ya bikin kamu happy, atau kamu akan menghadiri suatu acara ya, terus di acara itulah kamu akan kumpul dan bertemu dengan teman, dengan keluarga terdekat. Lalu di minggu ke dua ini juga aku lihat sih adanya tentang panggilan spiritual ya, adanya panggilan spiritualitas, ada tentang keimanan gitu ya, spiritualitas ataupun keyakinan yang meningkat di sini, kesadaran diri yang terbuka ya, terus juga refleksi diri yang luar biasa baiknya dari seorang Taurus ya. Terus banyak hal juga yang seperti yang menyadarkan kamu loh akan kehidupan kamu, bahwa hidup itu harus kayak gini ya, seharusnya begini ya. Tapi ini tuh lebih menyangkut kepada keimanan kalau aku lihat kayak gitu ya. Bisa jadi ini akan mengakibatkan banyak perubahan dalam sektor spiritualitas ya. Sektor nggak tuh, berat banget bahasanya, sorry teman-teman ya, kayaknya aku flu deh. Flu terus sih kak. Iya ya, aku flu terus ya. Apakah karena faktor cuaca ya, terkadang tuh panas banget, tiba-tiba hujan. Kalian pernah nggak sih ngerasain yang tiba-tiba tuh jalan terus hujannya bolong-bolong gitu? Di sini hujan di perbatasan ada perbatasan, terus di sananya nggak hujan gitu. Nah, kayaknya aku sering ya menemui hal-hal kayak gitu. Kayak makanya cuaca tuh kontras banget akhir-akhir ini ya. Itu bikin kondisi tubuh juga jadi bisa menurun gitu. Kalian jaga kondisi kesehatan ya masing-masing teman-teman Taurus ya. Terus di minggu kedua ini lanjut ya, aku lihat sih ada kerjaan yang lagi numpuk, yang lagi banyak-banyaknya buat seorang Taurus. Tapi di sini kayaknya kamu lagi kurang fokus. Kenapa? Karena beberapa ada yang jenuh dan boring dengan kerjaan yang itu saja ya. Sementara dalam setiap pekerjaan, dalam setiap hal kamu dituntut untuk selalu perfect, bagus gitu ya, hasilnya memuaskan atau sesuai dengan target kayak gitu. Terus di minggu kedua ada apa lagi kak buat Taurus? Aku lihat di minggu kedua ini sih hati-hati pada hal-hal sifatnya bertepuk sebelah tangan ya. Apalagi buat para cewek-cewek Taurus, hati-hati dengan pria hidung belang ya. Jadi kalau mau kenalan sama seseorang nih ya di minggu kedua ini, perhatikan hidungnya, belang nggak? Kalau belang hati-hati di sini ya. Kucing garong ya kak ya? Iya, kucing garong tuh belang. Karena ada potensi ya, yang kalau ini untuk masalah cinta ya, ada yang kayak main-main ataupun yang nakal-nakal mencoba untuk dekat sama kamu. Single ya, Taurus single. Kalau yang berpasangan tuh hati-hati kalau lagi dideketin sama seseorang di minggu kedua ini. Karena yang deket itu cuma testing doang, coba-coba doang. Sayang kan hubungan kamu hancur gara-gara
orang luar yang cuma ingin kayak ngetes kamu aja, ngetes hubungan kamu dan pasangan kamu. Terus di minggu kedua ini juga Taurus, aku lihat sih ada hal-hal yang sepertinya kayak kamu akan memperjuangkan sesuatu di sini dengan kesungguhan kamu, dengan keseriusannya kamu ya. Kamu benar-benar kayak memperjuangkan sesuatu dengan sekuat tenaga kamu di sini dan akan bertindak tegas terutama dalam prinsip kamu. Kalau istilahnya aku memilih A ya A gitu, kalau B ya B gitu, kayak gak bisa jangan diusik. Nah gitu, aku akan perjuangkan hal-hal yang aku pilih di minggu kedua ini. Jadi istilah kata tuh kalau mau mengusik segala macam jangan gitu, tapi kalau mau ngasih alternatif silakan, atau mau ngasih saran masukan silakan, karena Taurus punya prinsip, punya pilihan sendiri gitu ya. Kayak biarkan Taurus memilih. Lalu di minggu kedua ini juga ada hal-hal yang pada akhirnya kayak terpaksa kamu tinggalkan di sini kalau aku lihat, karena kamu merasa kecewa ya, dan kamu kayak berusaha untuk menemukan tempat yang baru. Mungkin ada beberapa dari Taurus yang merasa tidak dihargai oleh seseorang di minggu kedua ini, lalu memutuskan untuk ya udahlah, aku cari yang baru aja, atau aku cari jalan baru saja gitu, tempat baru saja. Kalau ternyata aku dikecewakan kayak gini terus gitu ya, tinggalin aja lah. Nah, ada yang seperti itu. Ini paling kuat menyangkut masalah percintaan ya, atau kalau tempat kerja juga bisa ya, kayak kamu resign dari perusahaan yang sebelumnya karena merasa aduh kurang dihargai kak ya, kerjaan udah setengah mampus ya, gajinya pas-pasan gitu, atau nggak pernah ada kenaikan jabatan kak, jenjang karirnya mati di sini nggak ada. Ya terkadang kan jenjang karir janji-janji palsu di awal ya, ujung-ujungnya apa, udah kerja bertahun-tahun nggak naik-naik, buat apa gitu ya, kecewa. Tuh kan ada kekecewaan, ada kesedihan, penyesalan di sini. Ada hal-hal yang membuat kamu jadi kehilangan fokus kamu ya, gara-gara sedih pada hal-hal yang ya terpaksa ditinggalin lah. Dan aku lihat ada potensi kayak biasa nih, potensi 3 masalah bisa terjadi buat kamu di minggu kedua ini Taurus. Masalah keuangan satu, ada potensinya. Yang kedua masalah dalam komunikasi dengan orang lain ya. Yang ketiga masalah kesehatan. Nah, jaga yang 3 ini ya, itu saran aku. Hindarilah ya skandal, konflik dengan orang lain apa ya, isu-isu segala macam, karena terkadang masalah dengan orang lain, kepikiran, ini bisa berpengaruh terhadap kondisi kesehatan juga ya. Kesehatan, sakit, nah nggak kerja ya, bisa berpengaruh terhadap penghasilan, nggak ada pemasukan gitu. Hati-hati ya, atau ada potong-potongan nantinya, gaji, upah segala macam. Jadi hati-hati. Terus di minggu kedua ini juga Taurus aku lihat sih ada beberapa dari kamu yang kayaknya kembali atau nostalgia tentang masa lalu ya. Kenapa seperti itu kak? Ya bisa jadi ada 2 potensi ya. Kalau nggak tentang ada orang lain yang mengingatkan kamu atau ungkit-ungkit tentang masa lalu kamu, bisa jadi memang orang masa lalu yang kembali lagi ke kamu ya di minggu kedua ini, makanya jadi nostalgia lagi kan. Lalu juga di minggu kedua ini Taurus, aku lihat kalau soal keuangan, kamu harus bisa jaga prioritas gitu ya, agar nggak naik turun, karena kondisi keuangan kamu tuh fluktuatif banget ya, bahkan dari kemarin-kemarin kali ya. Kalau lagi ada banget, banyak banget, lagi sedikit banget sisanya kayak gitu. Jadi jaga kondisi keuanganmu. Contoh mungkin kamu punya uang berapa, kamu tetepin tuh, jangan sampai habis uang kamu pakai ya. Kayak kalau udah segini aku stop untuk beli ini dan beli itu, tapi kalau mepet kebutuhan ya gimana lagi kali ya. Tapi harus bisa sih, kalau aku bilang yang penting-penting aja dulu ya. Semuanya penting kak, zaman sekarang semuanya penting ya, kebutuhan semua penting di sini. Ya mungkin bisa disubstitusi, yang biasanya beli barang A harganya sekian diganti, mungkin ada yang versi mininya, sasetnya lebih murah kayak gitu ya. Agar di sini kebutuhan tetap terpenuhi, cuman dalam versi-versi yang skalanya lebih kecil aja, kayak dikecilin gitu, biar kamu tuh masih punya pegangan. Jangan uangnya ngepas terus sisa-sisaan gitu ya. Dan selanjutnya kita akan lihat apa pesan dari semesta buat Taurus di minggu ke-2 Juli 2025. Yang
pertama kamu dipesankan gara-gara ngeliat kata fokus, aku jadi bilang itu ya. Taurus, kamu dipesankan yang pertama, katanya di minggu kedua ini adalah waktu yang tepat untuk kamu itu bisa take action lah gitu ya, atas ide-ide yang kamu punya ya, agar nggak ide itu hanya istilahnya selama ini kan mungkin kamu punya ide tapi cuma muter di kepala kamu doang, realisasinya itu belum ada. Sehingga di minggu kedua ini waktu yang tepat buat kamu merealisasikan semua ide yang ada di kepalanya kamu. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan katanya berbagilah ya, sharing tentang tips sukses, kunci sukses, dan bangun kesuksesan kamu dengan lebih baik lagi. Jadi jangan takut untuk sharing ilmu ya ke orang-orang. Ini loh tips and trick biar sukses. Jadi biar sama-sama sukses, bangun kesuksesanmu ya. Kalau bisa kasih tips untuk orang lain lebih baik gitu, agar sama-sama naik terangkat kehidupan kalian, kan enak gitu ya. Kalau semuanya sukses kan happy kita ya, bisa saling saling seneng gitu. Lalu yang ketiga di sini kamu juga dipesankan, nah jangan lupa buat istirahat ya. Di minggu kedua ini kamu sisihkan waktu buat istirahat gitu. Dan ketika kamu banyak istirahat, kalau aku lihat ya, dan banyak juga istilah kata tuh kayak menepi, menyendiri dengan diri sendiri ya, kayak sisihkan waktu kamu untuk sendiri dulu, me time gitu ya. Maka kamu juga akan bisa menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang kamu punya gitu loh ya, yang ada di kepala kamu dalam beberapa waktu kebelakangan ini. Pertanyaan akan kehidupan kamu, akan masalah-masalah yang kamu punya, itu akan datang sendiri nanti jawabannya dari dirimu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya, langsung aja energi paling kuat yang bisa terkoneksi dengan Taurus di minggu kedua, ada sesama Taurus, bisa Libra, Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Terus itu aja sih yang paling kuat di sini. Oke. Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Taurus.